Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hijrat dengan NIM 2892150 Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan atau mempresentasikan UTS pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Di sini ada beberapa materi yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama ada lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi, yang kedua mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan, yang ketiga manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen, yang keempat dimensi etika dalam manajemen, yang kelima nilai personal sebagai standar etika manajemen, yang keenam atau yang terakhir isu tentang seputar etika dalam manajemen. Definisi dan tujuan manajemen. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Duff sebagai berikut, yaitu management is attachment of organizational goal in the effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resource. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Tujuan manajemen. Tujuan paling utama untuk mencapai target yang telah ditentukan. Lebih jelasnya, berikut ini adalah tujuan-tujuan diperlukannya manajemen yang baik. Bisa menentukan strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, melakukan evaluasi kerja, dan mengkaji ulang akan situasi yang terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi, mengatur dan menjaga kesehatan, emosi atau personal, keuangan, dan semua sektor perusahaan supaya perusahaan bisa mencapai profit yang maksimal, mengevaluasi dan meninjau kembali kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang maupun ancaman yang ada, dan lain-lain. Lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Memiliki dua jenis lingkungan, yaitu 1. Lingkungan eksternal, 2. Lingkungan internal. Lingkungan eksternal, lingkungan spesifik atau lingkungan eksternal mikro. Perusahaan dipengaruhi oleh komponen 1. Pelanggan, 2. Pemasok, 3. Pesaing, 4. Kelompok-kelompok kepentingan, kelima pasar tenaga kerja, keenam lembaga-lembaga keuangan. Lingkungan generik. Perusahaan dipengaruhi oleh 1. Kondisi ekonomi, 2. Kondisi politik atau hukum, ketiga kondisi sosial budaya, keempat kondisi demografis, kelima kondisi teknologi, keenam kondisi global. Lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Yang pertama, tenaga kerja, yang kedua, peralatan dan mesin, yang ketiga, permodalan atau pemilik, investor, pengelolaan dana, yang keempat, bahan mentah, bahan setengah jadi, pergudangan, yang kelima, sistem informasi dan administrasi sebagai acuan
pengambilan keputusan, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan atau CSR. Kewajiban perusahaan yaitu menurut UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang telah diikuti dengan penerbitan PP nomor 47 tahun 2012 yang mana terdapat 3 unsur kunci yang mempengaruhi dinamika CSR di Indonesia, yaitu 3 elemen kunci dinamika CSR. Yang pertama, CSR adalah komitmen, kontribusi, pengelola bisnis, dan pengambilan keputusan pada perusahaan. Yang kedua, CSR didasarkan pada akuntabilitas, mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, memenuhi tuntutan etis, legal, dan profesional. Yang ketiga, CSR memberikan dampak nyata pada pengaku kepentingan dan secara khusus pada masyarakat sekitar. Manfaat CSR bagi perusahaan yang pertama, meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. Yang kedua, dapat membuka kesempatan kerjasama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR. Yang keempat, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sosial. Dinamika etika dalam manajemen. Etika atau etik adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Etika juga diartikan sebagai sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan untuk bertindak atau rule of conduct. Etika menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa penting dalam hidupnya. Etika manajemen merupakan aspek yang penting dalam melaksanakan aktivitas perusahaan demi terjaminnya kelangsungan perusahaan. Untuk itu, perlu adanya penerapan dari etika manajemen. Penerapan etika manajemen bukan hanya menjadi tanggungan bagi manajer atau pimpinan, melainkan juga dari karyawan perusahaan. Tak hanya itu, partisipasi dari masyarakat dan pemerintah juga diperlukan dalam lingkup ini. Etika manajemen berarti standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika manajemen. Yang pertama, nilai atau values. Pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukan. A. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. B. Nilai instrumental, pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal, keadaan, dan diterima. Isu tentang seputar etika dalam manajemen. Kreitner 1992 memberi uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering kali dihadapi oleh perusahaan. Di antara beberapa isu tersebut adalah yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau konflik kepentingan. Yang ketiga, pengawasan kualitas atau quality control. Yang keempat, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang kelima, penyelewengan dalam pencatatan keuangan.
Yang keenam, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Yang ketujuh, pemecatan tenaga kerja. Yang kedelapan, polusi lingkungan. Yang kesembilan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang kesepuluh, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Yang ke-11, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan. Yang ke-12, dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada cara penyampaian saya yang kurang jelas. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.